Sahabat INN Indonesia, kali ini saya kembali mengecek fakta atau fiktif terhadap pengakuan seorang pengacara yang sedang naik daun, yaitu Firdaus Oiwobo, yang mengaku punya gunung di Parung. Akhir-akhir ini setelah Firdaus Oiwobo mengakui bahwa punya gunung dan punya tanah di Parung seluas 50.000 hektar, saya merasa tertantang dan tertarik untuk menelusuri apakah ini benar adanya atau hanya bohong belaka. Setelah saya menelusuri dan meriset serta mencari tahu baik itu lewat Google, video, maupun orang-orang yang ada di sekitar sana, sampai dengan saat ini saya belum mendapatkan bukti konkret bahwa Firdaus mempunyai luasan gunung ataupun tanah seluas 50.000 hektar yang ada di Parung. Nah, baru-baru ini ada sahabat kita bernama Stefano Sanjaya yang sengaja menelusuri gunung-gunung yang berada di Parung maupun di sekitar Parung untuk memastikan apakah Firdaus punya tanah 50.000 hektar di sana. Ternyata setelah sahabat kita Stefano Sanjaya keliling di daerah Parung dan bertemu warga-warga yang tinggal dan bernaung di sekitar Parung, tak satupun warga yang mengaku dan tahu bahwa Firdaus Oiwobo mempunyai 50.000 hektar tanah yang merupakan miliknya berada di daerah Parung dan sekitarnya. Ternyata kalau kita berbicara gunung yang ada di Parung, hanya ada 4 gunung yang ada di Parung. Dan kawan kita Sanjaya ini telah menelusuri gunung-gunung itu. Gunung yang pertama bernama Gunung Dago, yang kedua bernama Gunung Kapur, dan yang ketiga bernama Gunung Munara. Dan yang terakhir adalah Gunung Sulit. Tapi tak satu pun diakui warga bahwa gunung-gunung di antara 4 gunung ini adalah gunung milik Firdaus Oiwobo ini. Belok kanan ya guys ya, 3 gunung sisa cuman ada di belok kanan ini. Selain itu udah nggak ada gunung lagi ya. Entah kalau dia ngaku-ngaku punya gunung, aku nggak tahu gunung sebelah mana. Mungkin istrinya tinggal di sini terus dia ngaku-ngaku punya gunung kali ya. Oke, kita lanjut terus aja ya. Oke guys, lalu terus kalau ini bener gunungnya Firdaus. Wow, keren banget ya. Gunung yang ada di Parung ini, wow. Ini kayak tebing-tebing batu gitu guys. Ini kalau hujan kayaknya jadi curug ini guys sebelah kiri kita. Terus ini kita melihat ada bangun jembatan ya. Ini kalau di peta namanya adalah Jalan Muncang. Ini kita berhenti bentar. Bu, ini nah Gunung Suling kan ya di sini ya. Gunung Suling kan rablak ya. Ada uraniumnya nggak Bu? Gak ada, nggak tahu. Mas yang namanya Firdaus ya Bu? Firdaus. Ada nggak yang di sini yang punya tanah nama Firdaus? Nggak tahu. Nggak tahu, nggak ada ya? Oh, berarti bukan ya? Bu, ya Bu, aja rezeki Bu. Iya, terima Iya. Akhirnya aku sampai di Gunung Suling atau Gunung Cilangkap. Gunung Suling ya indah banget ya. Tinggi banget guys. Oh guys, karena di sini dia nggak terkenal ya, jadi nggak ada yang kenal juga. Jadi kayaknya tanah di sini juga nggak mungkin 4 juta per meter. Jadi kita lanjut ke gunung ketiga, yuk, let's go. Oke guys, ini ketemu warga sini. Pak, nama siapa Pak? Saya Robert. Robert. Wah, asli orang sini. Pak, ini teh pertambangan naon Pak? Uranium atau apa? Kalau untuk material, Pasir. ya pasti bukan Pak ini, split abu gitu. Oh, belanja split gitu, Bisa. toko material. Caranya hubungin kemana Pak? Ini saya kan di mas ini. Hah? Ini entar pakai sekian gitu. Kesini dulu. Dan ya ada penerusnya. Jadi ini istilah pabrik sirtu lah ya? Ya siram ya. Sirdam, oh iya. Ya. Oh bukan pabrik uranium ya? Ya bukan. Oh kirain pabrik uranium. Ya. Kirain yang punyanya pengacara siapa? Owobo itu. Owiyobo. Bukan. Firdaus Oiwobo bukan ya? Ini Warindo. Oh Warindo. Iya rezeki. Semua guys. Nah setelah gunung keempat, gunung terakhir nanti kita akan ke kantornya pengacara kondang dan paling kaya se Indonesia ya, ngalahin Hotman Paris katanya. Kan punya Firdaus yang pengacara itu. Oke guys, kita keluar dari Gunung Dago, kita belok kanan ya. Oke guys, kita lanjut ke kantornya Firdaus Oiwobo aja karena kita udah muterin gunung di sekitar Parung dan Rumpin nggak ada yang kenal sama siapa Firdaus Oiwobo atau yang tahu itu tanahnya dia. Oke guys, itu dia di sebelah kanan ya. Itu Lovin Oiwobo. Kantornya super bagus ya, lebih kantornya Hotman Paris. Kayak gitu tuh, yang kuning itu dia. Oke, dia sangat merakyat sekali guys kayaknya ya. Oke guys. Dan kita bisa bayangkan bahwa 50.000 hektar itu bukan tanah yang sempit. Kalau kita bandingkan dengan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bantaeng sendiri hanya seluas 39.853 hektar. Ini sudah satu kabupaten. Dan Firdaus ini mengakui bahwa tanah 50.000 hektar itu adalah milik pribadinya yang diberikan oleh kliennya, di mana Firdaus telah memenangkan perkara dari kliennya itu. Untuk membuktikan, mari kita saksikan video berikut ini. Sebentar, saya belum selesai. Saya bertanya dulu. Anda jangan kayak supir mikrolet, sebentar. Saya bertanya ke saudara. Saudara sebentar. tadi bilang berani Ngerobot WPI. dulu. Saya belum selesai. Gaya Anda seperti inilah Mahkamah Agung Gak, tidak gaya suka. Anda apalagi Gitu loh. ngangkat kaki di sini gak ada etik. Saya sesama rekan advokat Anda di sini. berbicara etik tapi Anda ngangkat jangan kaki. tunjuk saya. Gitu loh. Kamu udah tadi ngomong. Anda tunjuk saya dari tadi. Kamu udah tadi ngomong. Saya nggak takut sama kamu. Ya, nggak takut saya sama kamu. Kita akan kembali. Saya boleh tanya agak pribadi sedikit nih. Ya. Karena sudah viral di media sosial. Anda punya gunung 700 ton di uranium, itu betul? Bukan gunung 700 ton. Jadi saya kan kebetulan nangani ahli waris daripada cucunya Raja Banten ya. Namanya Raden
Prabu Ngabeawan. Oke. Beliau punya verponding itu ada 2, luasnya 110.000 hektar dari mulai Parung sampai Jasinga. Nah, tanah-tanah itu sudah ada penetapan pengadilan dan putusan pengadilannya. Nah, separuhnya jasa hukum saya. Oh. Ya, termasuk gunung sawit itu. Jadi 500 hektar lebih tuh. 50.000 hektar. Total berapa tadi total? Total 110.000 hektar, Oke. separuhnya buat saya dikasih oleh klien. 50.000 hektar di daerah? Ya, di daerah Parung. Oke. Di daerah Parung itu saya diberikan jasa hukum. Itu apa tuh sekarang ditanami apa itu? Sawit. Oh, Dan sawit. udah ada pernyataan dari pemerintah juga tentang PTPN. Dan itu surat-suratnya sudah diurus? Sudah. Atas nama Anda sebagian itu, 50.000 hektar. Enggak, atas nama saya itu jasa hukum, bukan nama saya sertifikatnya. Kan itu belum Ya, disertifikat. sebagai kompensasi bayaran Kompensasi hukum. bayaran kan? sebagai kuasa hukum. Oke. Iya. Tapi kan artinya udah haknya milik Anda dong? Sudah hak saya separuh. Iya, Tinggal separuh. dibuatkan sertifikatnya ya. Oke, luar biasa tapi. 50.000 hektar tuh seluas apa berarti itu? Ya pokoknya kalau buat bikin kabupaten cukup lah. Luar biasa. Luar biasa. Saya bupatinya gitu ya. Nah, logikanya adalah ketika Firdaus diberikan 50.000 hektar oleh kliennya, pertanyaan besarnya adalah sebesar apa kasus yang dimenangkan oleh Firdaus. Jikalau Firdaus bisa dapat kebagian dari kliennya tanah seluas 50.000 hektar atau lebih luas daripada Kabupaten Bantaeng yang ada di Sulawesi Selatan, ini kan aneh bin ajaib atau lucu bin ajaib. Namun yang bikin netizen lebih geli mendengar pernyataan Firdaus ini ketika mengaku punya uranium yang bisa menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Ini pun pernyataannya kontradiktif. Mengapa? Karena setelah ditelusuri ternyata uranium ini kadang diakui ada di Gunung Parung, juga kadang diakui di Dompu. Tapi jika ditanya itu adalah milik pribadinya, Firdaus ini hanya mengaku bahwa uranium itu adalah warisan dari nenek moyangnya. Ya memang di sana ada di daerah Dompu maupun di Onto itu adalah tambang-tambang emas. Tapi itu bukan milik Firdaus. Dan kalau diklaim bahwa uranium itu ada di daerah Dompu ataupun di kampung halaman Firdaus, itu kan bukan milik Firdaus pribadi. Tapi itu bisa saja milik sebuah PT atau milik pemerintah. Kalau kita mau mengklaim bersama-sama bahwa ketika kita punya emas di daerah asal kita, ya semua orang Indonesia itu kaya. Ya namanya Indonesia yang punya alam luar biasa kaya rayanya, terutama orang Papua. Berarti hari ini orang Papua juga semuanya kaya raya. Karena dari kakek nenek moyangnya diwarisi emas yang sangat banyak. Contohnya yang ada di PT Freeport sana. Ataupun di gunung-gunung lainnya yang terdapat di Papua. Namun tak satu pun orang Papua yang lebih rendah pendidikannya daripada Firdaus Oyobo ini mengakui bahwa itu gunung mereka, itu emas mereka, ataupun itu uranium mereka. Namun itulah lucunya seorang Firdaus Oyobo ini, yang titelnya tidak muat lagi ketika ditulis dalam sebuah surat undangan. Dan bahkan yang bikin geleng-geleng kepala ketika Stefanus Sanjaya mendatangi kantor daripada Firdaus Oyobo ini, ternyata kantornya tidak semewah daripada bicaranya. Coba kita bandingkan daripada kantor pengacara-pengacara lainnya. Seperti lawan beratnya Hotman Paris. Ya kalau kita lihat dari luar dan secara kasat mata tentu kantor Hotman Paris jauh lebih mewah daripada kantor Firdaus ini. Lalu masa sih seorang pengacara yang kaya raya, punya uranium, punya tanah 50.000 hektar, kantornya seperti ini saja? Kalau mau dikatakan low profile, tapi kan bicaranya gede. Lalu dari kekayaan yang selalu dibangga-banggakan, dipamerkan, disombong-sombongkan oleh Firdaus ini, faktanya di mana? Ataupun ketika ada netizen yang memang menemukan fakta daripada kepemilikan 50.000 hektar seorang Firdaus ini atau isi bumi yang merupakan uranium yang dimiliki oleh Firdaus ini, tolong diberikan buktinya di kolom komentar yang ada di bawah ini. I think that's all. And thanks for watching my video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.